Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini dalam pembelajaran online kita di kelas 5, kita akan dibantu dengan teman Bapak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Si Santuy. Saya akan membantu kalian dalam pembelajaran daring di kelas 5. Tujuan pembelajaran. Dalam kelompok besar hewan, mereka diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang, dan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Berikut adalah contoh-contoh dan jenis hewannya. Sapi bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki di depan dan 2 kaki di belakang. Kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Katak bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang panjang. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor dan bernapas dengan insang. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat di tubuhnya. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang ada di dekat mulutnya. Siput bergerak dengan otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkannya berjalan. Selanjutnya, coba kalian amati cergam cerita bergambar berikut di halaman 9. Ada Edo, Pak Rudi, dan kelincinya. Dapatkah kalian memahami ceritanya? Apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Berikut macam-macam ragam gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu cergam, yang kedua komik, yang ketiga pamflet, yang keempat sampul, yang kelima kartun, dan yang keenam karikatur. 1. Cergam, cerita bergambar. Fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya sebagai pelengkap. Yang kedua yaitu komik. Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya biasanya padat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan. Komik bersifat lucu dan menghibur. Yang ketiga yaitu pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang berupa tulisan, bisa disertai gambar ataupun tanpa gambar. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Yang keempat yaitu sampul.
Sampul adalah bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang mana mewakili isi buku tersebut. Yang kelima, kartun. Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Yang keenam, karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu, dibuat mirip dan tidak membentuk jalinan cerita. Lalu, bagaimana ya cara membuat gambar ilustrasi? Pertama, siapkan alas. Bisa kertas atau kanvas atau kain, pilih salah satu ya. Yang kedua, siapkan pewarna. Langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan gagasan. Sebelum mulai menggambar, kita tentukan dulu gagasannya. Yang kedua, membuat sketsa. Dan yang ketiga adalah memberi pewarnaan pada gambar kita, bisa dengan warna aslinya atau warna terserah kalian. Kreativitas kalian ya teman-teman. Sekarang tugas kalian adalah membuat gambar ilustrasi dengan tema hewan kesayanganku. Kemudian, ayo mencoba membuat cerita sesuai gambar di halaman 12. Lalu, bacalah teks berikut. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah teman-teman, pada pembelajaran 2 kali ini, kalian juga harus mencermati gerak ikan di dalam air dengan membaca teks ikan berikut ini. Kalian amati gerak ikan di dalam air itu menggunakan apa? Terus, kenapa ikan itu bisa bergerak di dalam air? Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang cepat, secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, kamu tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya pada setiap paragraf ya. Nah, kita coba. Saya bantu. Untuk paragraf pertama, berdasarkan bacaan tadi, yaitu ide pokoknya ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, kamu kembangkan sendiri ya. Kamu cari kalimat pengembangnya yang ada di paragraf tadi. Ide pokok paragraf kedua.
Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kemudian kalimat pengembangnya kamu cari sendiri. Dan ide pokok paragraf ketiga adalah, tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Demikianlah video pembelajaran 2 kali ini. Jika kalian masih belum mengerti, coba kalian ulangi lagi. Dan jika kalian sudah mengerti, tolong tugasnya kalian kerjakan ya teman-teman.